Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pertama ini saya akan mengajarkan interaksi manusia dan komputer. Sudah pernah dengar judul interaksi manusia dan komputer? Belum. Baik, nama saya Heri Santoso, Eskom Mkom. Di sini topik yang akan kita bahas yaitu ada 6. Yang pertama, ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, pengertian interaksi manusia dan komputer dan mengapa IMK. Selanjutnya, antarmuka manusia dan komputer yang terlibat dalam IMK. Nah, yang terlibat dalam IMK itu siapa saja? Apa saja? Selanjutnya, bidang studi ilmu yang berperan. Apa aja yang ilmu yang ada berperan dalam interaksi manusia dan komputer. Yang terakhir, mengenal konsep dan dasar dari interaksi manusia dan komputer. Oke? Nah, sebelum kita membahas ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Yang dari awal tadi saya sebut nama saya Heri Santoso, Eskom Mkom. NIDN saya 1002029202. Tempat tanggal lahir saya di Jambi, bulan 2 Februari 1992. Cantik tak nomornya? Alamat rumah saya Morokumpe. Ada tinggal di Kumpe? Tidak ada. Berarti saya yang paling jauh ya. Nomor handphone saya 0853 2047 4185. Jika kalian ada perlu dengan saya atau tugas, bisa hubungi saya. Lewat email juga bisa, heris020292@gmail.com. Agama saya Islam. Unit kerja saya di Fakultas Saintek, Prodi Informatika. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Baiklah, kita akan masuk ruang lingkup interaksi manusia komputer. Apa sih interaksi itu? Merupakan hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user dan komputer. Jadi antara pengguna dan komputer dalam bidang teknologi melalui unit masukan dan keluaran interface. Interaksi membantu manusia apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Jadi sekarang ini sudah banyak aplikasi yang digunakan di kalangan masyarakat atau perusahaan-perusahaan besar. Disitulah nanti kita bagaimana menciptakan sebuah aplikasi itu yang menarik, yang gampang digunakan. Jangan kita buat aplikasi, tetapi aplikasi yang kita buat itu tidak menunjukkan aplikasi untuk manfaat bekerja. Tidak ada manfaatnya, terus susah dijalankan. Nah, itu interface yang tidak bagus. Disinilah kita akan membahas IMK itu adalah gambaran suatu aplikasi dapat dan mudah digunakan. Nah, selanjutnya sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Kebutuhan user itu harus ada di dalam sistem. Ketika usernya tidak sesuai dengan sistem, ibarat gini, sistem yang kita gunakan tuh harus keinginan user, kebutuhan user. Jangan keluar dari keinginan user. Tapi kalau kita keluar dari keinginan dari user, aplikasi itu otomatis tidak sesuai rancangan atau implementasi dari pemikiran si usernya. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna user interface. Nah, ruang lingkup IMK masih dalam ruang lingkup manusia. Nah, kita tahulah manusia kan merupakan pengguna yang memakai komputer, yaitu usernya. Terus manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, informasi diterima, informasi disimpan, dan informasi diproses. Baru ada outputnya. Tadi interaksi sudah, manusia sudah, sekarang baru komputer. Komputer yaitu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan peranan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil program tersebut.
Ada yang nggak kenal komputer nggak sampai saat ini? Kenal? Kapan kalian kenalannya? SD? SD sudah mulai? Luar biasa. Saya dulu zaman SMK baru mulai kenal komputer. Lanjut. Nah, di sini proses instruksi, eksekusi instruksi. Ada inputan, ada CPU, ya kan? Baru ada output. Di dalam CPU itu ada namanya arithmetic logic unit, ALU. Nah, inputan diproses oleh ALU. Setelah diproses, disimpan ke dalam memori. Memori akan kembalikan ke ALU lagi, baru keluar outputnya. Paham? Nah, nanti masalah ini ada mata kuliah yang menjelaskan tentang masalah ini. Kita hanya gambaran bagaimana sih inputan, prosesan, sama keluarannya. Selanjutnya pengertian interaksi manusia dan komputer. Nah, kita baru masuk ke pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer. Interaktif untuk dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkup interaksi. Prinsip kerja sistem komputer. User memberikan perintah kepada komputer dan komputer mencetak atau menuliskan tanggapan pada layar tampilan. Inputannya melalui apa? Keyboard, ya kan? Mouse, suara, ya kan? Nah, komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Bisa nggak komputer itu berjalan sendiri tanpa diinstruksikan? Kecuali robot. Robot pun sudah ada instruksinya. Nah, jadi komputer itu sebagai alat pendukung atau membantu sebuah user untuk menjalankan sebuah aplikasi yang diinginkan. Apalagi zaman sekarang ini sudah zamannya teknologi semua. Komputer itu sangat penting. Mungkin generasi yang akan datang, pekerja itu sudah banyak didampingi oleh robot. Kita harus bisa mempelajari itu. Jangan sampai manusia ini tersisihkan oleh robot. Jangan sampai. Maka dari itu, kita harus belajar prinsip kerja sistem komputer yang dimana melalui mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di situ kalian bisa buat interface, buat aplikasi. Nah, selanjutnya latar belakang IMK. Mengapa perlu konsep IMK? Sisi kegunaan. Nah, di sini ada contoh. Tombol save atau delete pada menu aplikasi komputer yang perlu ada dibandingkan tombol refresh atau exit. Nah, jadi antar mukanya itu ketika kita pencet tombol save, jangan sampai tombol save itu fungsinya untuk exit. Jadi antar mukanya itu sudah terposisi masing-masing. Nah, atau tombol delete, kita mau nge-save, kita pencet tombol delete, rupanya exit. Nah, itu kan malah campur aduk. Jadi interface yang benar itu ketika dia tombol save fungsinya untuk menyimpan, tombol delete fungsinya untuk menghapus, dan selanjutnya masih di latar belakang IMK. Nah, di sini ketepatan. Contoh pemilihan struktur menu yang kurang tepat dapat mengurangi kinerja sistem ataupun pengguna. Nah, yang saya sebutkan tadi, fungsi yang digambarkan oleh ikonnya itu tidak menunjukkan bahwa itu tuh fungsinya untuk menyimpan contohnya, atau untuk mendelete, atau tombol on off. Selama ini kan yang kita kenal dengan tombol on off itu kan melingkar, merah, ya kan? Nah, tapi kita buat tombol on off itu segitiga. Kira-kira kalian
berpikir nggak, ini tombol on off atau tombol apa? Nah, kalau kita buat tombol on off itu segitiga. Nah, jadi gini, kita sudah sering melihat tombol on off itu melingkar merah. Nah, di situ cerminan kita sebagai pengguna itu sudah familiar dengan tombol tersebut. Jangan kita rubah-rubah lagi. Boleh dirubah, cuman harus si user itu cepat nanggap. Misalnya ini tombol untuk on off. Jangan salah persepsi. Misalnya, nah, contohnya ini single menu sama linear menu. Kan ada nih, tombol ini langsung menunjukkan ke halaman utama. Terus linear menu, satu tombol ada tombol lagi di dalam tombol. Fungsinya beda-beda, ya kan? Di dalam tombol lagi, ada tombol lagi. Contohnya kalau kita nyimpan data di flash disk, itu folder. Di dalam folder tuh ada folder lagi. Di dalam folder lagi ada folder lagi, baru ketemu filenya. Nah, gambaran umumnya seperti itu. Sama seperti aplikasi. Aplikasi yang kita gunakan tuh seperti itu. Tidak bisa, ibaratnya gini, tidak efisien tombol satu itu khusus untuk satu interaksi. Kebanyakan nanti, ibaratnya ada interaksinya ada 100 interaksi. Kita buat tombolnya satu. Penuh layarnya, kan nggak efisien. Nah, itulah yang disebut interface atau tampilan yang tidak sesuai dengan penggunaan aplikasi tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Lanjut? Ya. Nah, single menu itu tombol yang hanya satu tujuan untuk layar tersebut. Bukan misalnya, kan beda nih single menu sama linear menu. Kalau linear menu tuh di dalam tombol itu ada tombol lagi, ada fungsinya lagi. Nah, itu pun logikanya atau aritmatikanya fungsinya beda-beda. Gitu. Paham? Sama kayak tombol on off. On off itu kan single menu. Kalau kita pencet tombol on off, udah antara mati sama hidup. Nah, ya kan? Nah, kalau linear menu, ya contohnya kayak kita nyimpan file lah. Folder, di dalam folder ada folder lagi, baru file. Nah, gitu. Sama kayak kalian sering belanja mungkin di Shopee lah, ya kan? Di Shopee itu kan ada banyak menu, ya kan? Nah, atau di menu misalnya ada belanja nih, kalian membutuhkan sepatu, ya kan? Ibarat gini, file sepatu, ibaratnya tuh etalase sepatu. Di dalam etalase itu ada lagi etalase untuk sepatu pria, sepatu wanita, sepatu anak-anak. Nah, di dalam etalase sepatu pria itu ada modelnya lagi. Misalnya ada merek ini, merek itu. Nah, itulah yang disebut linear menu. Di dalam menu masih banyak lagi menu. Paham? Lanjut. Sisi penampilan. Menariknya tampilan suatu sistem dari sistem developer dengan user tidak selalu sama. Jadi gini, setiap user, setiap pengguna itu pemikirannya atau perancangannya itu pasti beda-beda. Kayak tampilan wallpaper di HP kalian pasti beda-beda. Nah, itu kembali lagi kepada si pengguna. Nih contohnya, ada yang pengennya simple, ada yang pengennya banyak menu, kan? Semua orang keinginannya pasti beda. Lanjut, baru kita masuk ke tujuan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, menghasilkan sistem yang dapat digunakan, memiliki manfaat, dan mudah diproses oleh user. Yang saya sebutkan dari awal tadi.
Kalau sistem itu tidak ada manfaatnya, untuk apa kita buat? Nah, terus fungsionalitas fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Nah, tujuan aplikasi dibuat itu, tombol-tombol fungsi-fungsi yang ada di dalam itu sesuai dengan perencanaan, sesuai apa yang antara user dengan si pembuat aplikasi itu harus sinkron. Nah, setelah itu barulah dituangkan ke dalam sebuah aplikasi. Baru aplikasi itu bermanfaat sesuai dengan keinginan user. Nah, yang ketiga, keamanan. Apakah sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak? Aplikasi yang kita buat ini aplikasi untuk pribadi atau untuk masyarakat umum atau untuk pemerintahan. Nah, di situ kita harus bisa membedakan kegunaannya. Nah, tapi kalau untuk misalnya pemerintahan atau swasta atau perusahaan besar, kita harus memikirkan bagaimana data itu tidak bisa dijebol oleh orang. Keamanan itu penting. Nah, tapi kalau untuk kita pribadi, ya sesuka-suka kita membuat ibaratnya tampilan yang kita inginkan, bukan untuk pengguna yang lain gitu kan. Misalnya kalian punya toko nih, satu toko kalian buat aplikasi untuk penjualan stok barang. Nah, setelah kalian membuat tampilan yang kalian inginkan, bebas. Nah, tapi di situ juga pasti ada keamanannya. Ketika orang masuk, otomatis tanpa diizinkan tidak bisa membukanya. Nah, yang keempat, efektivitas dan efisiensi berpengaruh dalam produktivitas kerja dari pengguna, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Nah, ya kan? Jadi yang digunakan tuh pasti yang berfungsi dengan baik. Kalau tidak berfungsi dengan baik, untuk apa digunakan? Untuk apa ditampilkan? Nah, selanjutnya, untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan oleh user. Antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Selanjutnya, pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna. Pengguna itu ya ada user. Nah, ketika bukan user yang mengoperasikan, tidak bisa. Karena user itu memiliki hak akses untuk aplikasi tersebut, bukan untuk hak layak semua umum yang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ada yang untuk hak layak umum, ada yang untuk admin, ada. Itu beda. Itu fungsinya beda-beda. Nah, tergantung penggunanya lagi. Oke. Prinsip sebuah sistem komputer adalah masukkan, proses, keluaran, nah, input, output, sama keluaran. Nah, sebuah sistem merupakan pengguna memiliki peranti masukan seperti keyboard, mouse, dan media input lainnya. Peranti keluaran seperti monitor, printer. Nah, sedangkan masukan menggunakan seperti garis, gerakan, mouse, dan ketikan keyboard. Itu masukan. Dan hasil yang dikeluarkan oleh komputer seperti grafik, bunyi, tulisan, gambar. Oke? Lanjut. Nah, yang diperhatikan dalam pembuatan user interface dilihat dari kebutuhan user. Analisis dari sistem analisis. Nah, macam mana tuh? Analisa dari sistem analisis.
Yang ketiga, kreativitas dari pembuatan sistem. Nah, ada yang paham tadi? Jadi dilihat dari kebutuhan user. Kebutuhan user itu untuk apa sih? Untuk penjualan, atau untuk stok barang, atau untuk yang lainnya. Nah, itu kebutuhan user. Analisa dari sistem analisis. Nah, jadi sistem yang akan kita buat itu harus kita analisa dulu. Nah, setelah kita analisa, baru kita menganalisisnya. Kita kumpulkan, ibaratnya satukan. Kebutuhan ini fungsinya untuk ini, kebutuhan ini fungsinya untuk ini. Nah, kita peta-petakan. Nah, itu namanya analisis sistem. Selanjutnya, kreativitas dari pembuatan sistem. Jadi sistem yang kita buat itu harus menarik, harus paham si user menggunakannya. Jangan sampai aplikasi sudah dibuat, sudah dikasihkan ke user, tapi usernya malah tidak paham. Nah, kan malah jadi tambah beban, ya kan? Oke, lanjutnya user interface antarmuka pengguna. Nah, ini contohnya. Kalian sering lah nih duduk depan komputer atau depan laptop, ya kan? Yang dibuka apa? Shopee, apalagi yang cewek-cewek kan, belanja. Kalian harus bisa juga buat e-commerce seperti itu. Nah, ya kan? Contohnya Shopee. Shopee itu mulai tahun berapa? Sekarang udah luar biasa berkembangnya kan? Nah, Tokopedia, Shopee. Nah, sama kayak Gojek. Nah, itu kan luar biasa. Perubahan zaman. Nah, lanjut. Nah, interface harus tampilan yang bagus, menarik. Ini untuk si pengguna. Mudah dioperasikan, mudah dipelajari, user merasa nyaman dan senang menggunakan software tersebut. Jangan sampai user yang kita buat sia-sia. Antarmuka yang berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang beredar luas dan sering ditiru. Kayak Shopee, Tokopedia, apalagi Lazada. Nah, itu kan interface-nya kan kurang lebih sama. Cuman mereka memodifikasi bagaimana sih untuk si pengguna ini lebih tertarik, ya kan? Entah itu dari warna, entah dari animasinya. Nah, itulah beredar luas dan sering ditiru. Oke? Suatu antarmuka atau yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh atau didengar, tetapi juga mencakup konsep kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Nah, ibarat gini, aplikasinya di toko, tapi kita bisa melihat buka di handphone, ya kan? Misalnya transaksi hari ini pengeluarannya berapa sih? Nah, pemasukan stok barang hari ini apa aja yang masuk? Aplikasinya ada di komputer, kita juga bisa lihat di handphone. Ibaratnya kita bos gitu kan. Nah, kita bisa ngecek apa aja sih yang masuk. Nah, itu sudah aplikasi tersinkronisasi dengan aplikasi yang lain gitu. Oke? Nah, interface mampu menampilkan informasi dalam
format dan dalam langkah yang disesuaikan dengan penggunanya. Nah, interface harus dapat terintegrasi dengan sistem komputer user. Nah, interface memiliki kualitas tinggi di mana setiap kebutuhan user dapat dipenuhi. Oke, ini yang saya ceritakan yang sebelumnya tadi. Nah, minggu depan kita akan membahas yang terlibat dalam IMK. Terlibat itu siapa saja sih? Yang kedua, bidang studi atau ilmu yang berperan. Bidang apa sih yang tergabung untuk membuat aplikasi tersebut? Yang berperan, fungsinya. Terus mengenal konsep dan dasar IMK. Oke. Nah, yang terlibat dalam IMK, nah, ibaratnya gini. Kalian membuat suatu jadwal aplikasi ini ya, jadwal perkuliahan. Nah, yang di situ yang terlibat siapa? Dosen pemangku, ya kan? Mata kuliahnya, nah, mahasiswanya, jadwalnya, kelasnya, itu yang terlibat dalam interaksi manusia dan komputer. Sedangkan bidang studi ilmu yang berperan, nah, bidang ilmunya apa? Ataukah ekonomi, ataukah sosial? Nah, itu harus kita pisahkan. Mengenal konsep dan dasar IMK. Nah, bagaimana cara membuat sebuah IMK itu dengan benar dan mencapai suatu tujuan. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baiklah. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, perkuliahan saya lanjutkan pada minggu depan. Saya harap perkuliahan pada saat ini bisa diterima dengan baik oleh kalian semua. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, kita ucapkan alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf jika saya ada salah kata, saya salah ucapan, salah tingkah laku. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.